Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Kumalasari, NIM 34021905116, semester 5, kelas karyawan manajemen B. Kali ini ditugaskan untuk mengerjakan tugas mata kuliah ekonomi manajerial yang diampu oleh Bapak Mukhtar Abdul Qadir, SEMM. Untuk pertemuan kali ini, kita lihat dulu penugasannya seperti apa. Pertemuan kali ini kita ditugaskan untuk melengkapi dan mengatur kembali catatan mulai dari pertemuan 1 sampai dengan 5. Lalu kemudian di filenya digabungkan dalam satu filer dan diuploadkan kembali ke Google Drive yang telah di-sharekan oleh Kamutar. Lalu untuk poin kedua, kita ditugaskan juga untuk membuat kasus kembali tentang penafsiran fungsi permintaan dan ramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Data penjualannya yaitu tentang produk motor Yamaha WR155 di perusahaan XYZ dan data penjualan produk motor di perusahaan ZYX. Lalu dari data di atas kita akan menyusun dan menganalisis penghitungan dari analisis regresi dan secara manual, analisis korelasi produk momen, dan koefisien determinasi. Lalu disusunkan kembali secara berurutan dari mulai data penjualan, analisis regresi produk Yamaha oleh perusahaan XYZ dan perusahaan ZYX, kemudian digabungkan penjualannya antara perusahaan ZYX dan XYZ. Lalu kita dijelaskan kembali dan menghitung. Saya share screen-kan video saya mengerjakan di portfolionya. Di sini saya melanjutkan hasil dari penghitungan saya di rumah. Karena keterbatasan waktu, jadi saya mengerjakan terlebih dahulu di rumah, lalu membereskannya di kampus, di tempat kerja, supaya hasil pengerjaan di folionya lebih rapi dan lebih tersusun lagi. Untuk pengerjaannya, saya menggunakan kertas folio sebanyak 8-10 halaman. Nanti juga saya akan menampilkan di share screen hasil dari penulisan di kertas folio tadi. Terlebih dahulu, sebelum kita menghitung data penjualan dari produk Yamaha WR155, kita menghitung dulu data penjualan dari tahun 2012 sampai dengan 2019 dari dua perusahaan, kemudian menghitung juga data saksi bilang yang kemudian dianalisis secara manual oleh analisis regresi, koefisien determinasi, dan analisis produk momen. Kita tunggu sampai beres hasil dari video. Maaf dengan kualitas yang agak buram, namun tetap bisa dijadikan bahan dokumentasi. Lalu kita lihat hasil dari penulisan dari kertas folio yang tadi. Nah, pertemuan ke-6 ya. Nah, untuk harganya di sini saya menggunakan mata uang white dollar, di mana mata uang ini merupakan mata uang tertinggi dunia, supaya dalam penjumlahan penghitungan menganalisis korelasi dan analisis regresi, kemudian koefisien determinasi tidak terlalu banyak nominal yang dihasilkan. Jadi sebenarnya ini harganya itu kalau dalam rupiah, dirupiahkan itu harganya 800 US dollar itu sama dengan 39 jutaan
dan harga terbarunya. Nah, dari data ini kita susunkan data penjualan perusahaan XYZ dan ZYX atas produk Yamaha W155. Nah, kita juga pindahkan, kita bisa menghitung di Excel. Nah, ini data penjualan produk Yamaha dari perusahaan XYZ, kemudian data penjualan produk Yamaha pada perusahaan ZXY. Ada kenaikan yang lumayan tinggi dari tahun 2012 ke tahun 2013, 2014, sampai dengan tahun 2019. Harganya pun ada kenaikan ya. Bisa kita lihat juga di perusahaan ZXY. Lalu setelah data penjualan ini ditampilkan, lalu kita menghitung data seleksi silang. Bukan menghitung, sepertinya ini hanya memindahkan supaya antara perusahaan XYZ dan ZYX ini bisa ditampilkan dalam satu tampilan yang sudah tergabung. Nah, sama dengan yang tadi. Nah, lalu setelah disusunkan, lalu kita menganalisis regresi secara manual ya, secara hitungan kalkulator biasa. Nah, dengan rumus yang telah kemarin di-sharekan, yaitu dengan rumus N sigma XY dan rumus ini. Lalu kita pindahkan ke Excel. Oke. Nah, lalu kita masukkan data dari perusahaan XYZ terlebih dahulu, karena di sini diharuskan untuk menghitung data XYZ. Dengan menghitung dari XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Kita pindahkan. Tahunnya tidak terlalu kita butuhkan, jadi kita hanya mengcopy data dari harga dan jumlah. Lalu kita hitung, kita kasih jarak satu baris. Kemudian kita lihat lagi supaya tidak ada yang terlewat. Oh, XY. Ini kita kasih X, lalu Y. XY, X kuadrat. Nah, untuk memunculkan kuadrat, kita blok di angka 2, lalu format cell, lalu superscriptkan. Oke, lalu kemudian Y2 juga sama. Oke. Nah, untuk menghitung data ini, kita langsung pakai rumus dengan sum pengkalian XY, D9 dan D9. Lalu kita tarik, kemudian X kuadrat, sum ke X, kasih tanda hitungan seperti ini. Kita tarik lagi. Oke, lalu yang terakhir ada Y kuadrat. Oke, kita tarik lagi. Lalu kita kasih sigma di sini, sigma X, insert, simbol, lalu kita pilih sigma, insert kembali, pilih X. Sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, lalu sigma Y kuadrat juga di sini. Oke, nah lalu kita menjumlahkan hasil dari X
yang 8 tahun. Nah, kita tarik. Oke, kita kasih bold. Ini sudah kita dapatkan datanya, tapi belum kita hitung. Nah, untuk menghitungnya kita lihat dulu di sini dengan rumus B. Kita lihat lagi hasil dari folionya seperti apa. Nah, 8. Berarti kita menghitung 8 dikali dengan rumusnya XY dengan 1.170.355. Oke, 93 ya, 9 juta. Lalu dikurangi sigma X yang ini, turunkan aja ke bawah, lalu sigma Y yang ini bold juga. Nah, ini hasil dari yang ini kita pindahkan dulu biar kelihatannya gampang. Lalu per, ini kasih per, hitungannya N ini dari jumlah 8 tahun, berarti 8 dikali lagi 8 dikali X kuadratnya ini 3 juta. Lalu dia dikurangi sigma X kuadrat, berarti 3 juta. Nah, kita kasih juga. Nah, berarti kita turunkan. Nah, ini belum dikalikan ya hasilnya ini. Kita kasih tanda dulu bahwa dikali. Nah, kita kalikan dulu yang ini. Hasilnya yang ini, lalu yang ini pun double, kita kasih tanda hasil dari penjumlahan tadi, kita kasih tanda hijau. Untuk yang kuadrat ini kita hitung juga. Kuadratkan berarti 3.790.880 dikali 3 juta. Sama nggak kayak yang di file? 91925. Kuadrat 5478. Oh, salah, maaf, tadi ada kesalahan, jadi yang dikali itu yang ini, kuadratnya ini. Oke, nah lalu hitungannya kurangi dari hasil 8 dikali tadi dengan hasil penjumlahan ini itu masih per, lalu yang ini juga kita kurangi yang ini. Oke, kita udah dapat hasilnya. Lalu kita hitung hasil dari 177.56 per 318.556 itu berapa? Oke, lagi.
Oke, hasilnya 0,536 031 341. Apakah sama atau tidak? Ya, ini hasil dari kalkulator yang saya kerjakan malam. Kalau kita bulatkan aja jadi 0,536, kita ambil 3 digit ke belakang biar nggak terlalu banyak. Oke, lalu ini belum selesai, kita juga menghitung dari Y ini 1678 ini kita bagi, nah yang ini kita hitung di sini ya. Oke, dibagi 8 ini hasil dari 8 tahun. Dapatnya 209,75. Ini hasil dari hitungan Y, lalu kita dulu menghitung pembagian. Oke, dibagi 8. Untuk yang selanjutnya kita menghitung dari X. 5478 dibagi 8 juga sama. Nah, hasilnya kalau ini dari X per 8. Lalu kita lihat lagi rumusnya. Nah, setelah kita dapatkan jadi 9,75 yang ini 209,75 kita kurangi dengan 0,536 yang tadi negatif ya hasilnya, terus dikali 684,75 dari hasil yang X per 8. Jadi kita kaliin dulu. Ke536 ini dengan 684, hasilnya seperti ini. Lalu kita tambahkan hasil dari 209,75 dengan yang ini. Hasilnya 576,797461. Let's check apakah sama. Ya, ini sama. Nah, kita ambil berapa digit? Kita ambil, jadi dibulatkan ya. Kita bulatkan menjadi 577. Soalnya dia di belakang komanya lebih dari 5, jadi ambil 577. Pembulatan. Lalu kita lihat lagi. Nah, berdasarkan berarti ini hasil kesimpulannya ya. Kita lihat juga dari hasil kemarin materi komentar ya, yang temuan 5. Nah, berarti kita kopas saja langsung. Oke. Terus kita edit. Nah, berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah 577. 577 atau 0,536 X atau Q sama dengan 577 dikurangi 0,536 P. Ini hasil dari kesimpulan dari analisis regresi secara manual. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Nah, di sini kita menganalisis korelasi produk momen. Kesimpulannya kita buat juga seperti yang tadi. Penghitungannya lumayan bisa. Jadi dia itu N-nya 8 dikali
kali sigma. Kita lihat dulu, cek dulu ya. Hasil dari korelasi produk momen. Oh, kita pindahkan juga data yang tadi. Nah, ini kita pindahkan ke bawah supaya gampang. Cuma di sini untuk korelasi produk momen saya menempatkan XD-nya di belakang Y kuadrat. Jadi kita pindahkan dulu ke sini. Nah, lalu kita hitung. Sama yang tadi. Jadi hitungannya ini 8 dikali X. Di sini kita lihat 8 dikali 1.170.355. Nah, berarti dia ngambil dari X yang ini. Hitung dulu. Tuh. Dan dikali 170. Nah, kita dapat hasilnya yang ini. Lalu kita cek lagi, dikurangi dari X kuadrat dikuadratkan, berarti nah ini kita kali 2, kita kalikan. Nah, ini itu kita kasih tanda untuk penjumlahan yang dihitung barang. Lalu masih ada lagi. Nah, 8 kali 365 ini dari Y kuadrat. Berarti sum 8 dikali 365. Nah, hasilnya dapat segini. Terus ini dikurangi lagi sama dari Y. Kita kalikan dengan kuadrat. Oke. Kita kasih tanda juga. Kita kasih per. Lalu kita lihat yang bawahnya. Jadi dia pakai akar ya, belum jadi bilangan yang langsung bisa kita kurangi. Berarti kita kalikan 8 kali X kuadrat. Kita kasih tanda akar supaya nggak salah dalam penghitungannya nanti. Nah, 8 dikali kuadratnya ini. Nah, lalu kita hitung dari 5478 berarti X kuadrat juga. Itu kita kasih tanda kuning. Lagi dihitung dengan 8 kali 365 ini. Kuadrat. Oh, 5478 dikali 1678. Oh, ada kesalahan, maaf.
Ini ya. Jadinya yang salah. Nah, yang bawah 33, 27, 40 benar. Nah, ini tuh dikurangi. Jadi yang atas cuma 2 angka. Nah, kalau yang bawah ini 292 1 lalu 1678 ada seperti yang ini. Kita kasih tanda hijau. Kita buat juga. Setelah pengurangan kita hitung dari yang atas dulu. Nah, misalnya seperti ini. Lalu yang bawah ini akan ada 2, jadi kita hitung satu-satunya biar tidak salah perhitungan seperti tadi. Ini hasilnya ini itu bukan dikurangi, tapi ini itu dikali. Karena dari awal memang dia itu masih akar, jadi perlu kita hitung akarnya. Oke, kita udah dapetin, lalu kita turunkan juga yang ini. Ini masih akarnya, jadi kita kalikan dulu kali yang ini ya, kita inikan dulu, kalikan dulu, jadi nggak langsung kita simpan di sini biar nggak ribet. Jadi 318,556 dikali 108,092. Nah, akar dari segini itu dapatnya 185,562,26. 185,562, ambil 27 aja, sama enggak yang lupa ya. 186,076 562. Ini saya kalkulator 186,076,557 186 76,57. Nah, setelah ini baru kita bisa menghitungnya. So, di bagian bawah jadinya 0,917. Oke. Nah, 0,96. Kita ambil 4 digit di belakang. 0,9177. Oke. Kita
Kita lihat. Jadi kesimpulannya bisa kita ambil beda satu ya belakang komanya, tapi nggak apa-apa. Kita buat kesimpulan di sini. Maka nilai koefisien produk adalah 0,9177. Hasil kesimpulan kita kasih tanda kuning. Oke, lanjut ke koefisien determinasi. Nah, untuk penghitungan yang produk common sama koefisien determinasi itu hampir sama. Jadi kita langsung lihat lagi yang tadi. Kita ambil juga data yang ini. Tempel ke bawah. Lalu kita lihat. Nah, koefisien determinasi penghitungannya ini hampir sama kayak yang tadi. Jadi kita bisa langsung kopaskan karena rumusnya itu hampir sama juga antara analisis korelasi produk common dengan koefisien determinasi. Kita untuk menyamakannya kita cek, kita kopaskan ke bawah. Yang membedakannya itu hanya di bagian R kuadrat dan R kecilnya. Tapi di belakangnya tetap sama menggunakan kuadrat dan dari XC ini hampir sama penghitungannya. Kita bisa cek dari folio yang telah saya tulis. 9362 di sini pun 9362, lalu 9192 ini pun sama. 3327 sama. Nah, jadi untuk penjelasan ini hampir seperti yang tadi, cuma dalam penulisannya itu menggunakan penulisan yang berbeda. Nah, lalu kita langsung aja buat kesimpulan di bawah dengan mengambil kata-kata kesimpulannya yang dari pengantar. Analisis koefisien determinasi. Nah, pas pindah ke sini aja langsung. Terus ini namanya ubah. Karena ini kupasan, jadi hasil keluarnya pun agak berbeda ya. Kita ini dulu aja langsung. Kita ganti. Warnanya. Oh my god. Oke. Jadi dapat diambil kesimpulan proporsi penjelasan pengaruh harga produk Yamaha WR155 cara penolak permintaan dijelaskan sebesar 91,77%, sedangkan untuk 8,23% itu dijelaskan oleh faktor lain. Nah, ini hasil penghitungan dari perusahaan XYZ terhadap produk Yamaha WR155. Lanjut, kita menghitung untuk produk penjualan dari perusahaan ZXY. Hitungannya hampir sama seperti yang tadi. Kita kupaskan dulu harga P dan jumlah Q-nya dari sheet yang pertama.
namun kita cuma butuh harga sama jumlahnya aja. Oke, kita kopas, kita kasih jarak buat penyimpanan XY-nya, kita kopas aja. Oke, kasih 2 baris kosong buat menyimpan sigma dan totalan. Nah, untuk X-nya seperti yang tadi, kita sumkan aja. Oh, 9 dan D9. Nah, kita tarik ke bawah. Kemudian yang X. Ini kuadratkan. Yang juga sama. Oke, lalu kita kasih sigma juga kayak yang tadi, kita kopas saja. Kita singkat waktu. Lalu kita sumkan. Ini udah jadi analisis regresi awalnya, namun kita belum menghitung. Nah, untuk hitungannya kita hitung seperti tadi lagi. Berarti kita hitung ya, 8, kita pakai sum, 8 dikali dengan XY ini 1.394. Lalu dikurangi, dia kasih kurang dengan sigma XY, berarti dikali ya. Dikali dengan yang ini. Kita bold. Kita kasih warna kuning, lalu dia itu pakai per. Dari 8 dikali X kuadrat, berarti 8 dikali X kuadratnya yang ini 3.776. Kemudian dari X kuadrat ini berarti yang 37, oh bukan, maksudnya ini 5470. Berarti langsung aja kita kuadratkan. Seperti ini, kita cek lagi dengan folio apakah sama. Nah, 8 kali 1.394 ini 111 juta. Oke, sama 11 juta. Terus sebelahnya 10.868, 30 juta, terus 29 juta. Oke, kita kurangi yang ini. Ada yang segini, terus dia itu belum sampai beres, masih dikurangi lagi dari hasil perkaliannya tadi, kita kurangi. Oke, nah setelah ini kita baru bisa membaginya ya. Kita ambil berapa digit? Kita ambil 0,986, kita ambil 3 digit lagi. Nah, ambil. Lalu, nah kita cari sigma Y per N-nya. Nah, untuk mencarinya kayak tadi gampang. Berarti, Y-nya kan yang ini, dibagi 8. Nah, dapatnya segini. Dari situ per 8, lalu kita hitung juga Y per X-nya.
1/8. Lalu kita hitung analisis regresi manualnya. Nah, untuk tadi 248,375 kayak ini 2. Nah, ini kita turunkan aja. Lalu ada perkalian untuk yang 0,986 yang dari ini. 0, kali ini. Nah, hasilnya segini. Lalu kita jumlahkan aja. Dapatnya 922, sama enggak? 923. Jadi kita bulatkan biar nggak terlalu banyak angka di belakang. Oke. Nah, hasil pembulatannya. Lalu kita bisa membuat kesimpulan dari hasil di atas. Kita kopas kesimpulannya yang hasil tadi. Nah, berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya, yaitu 577 ini dari mana ya? Oh, dari hasil pembulatan yang tadi berarti 923. 0,986x atau sama dengan 923 ini 0,986p. Oke, kita lanjut ke penghitungan analisis relasi produk momen. Kita hitung lagi seperti yang tadi, namun kita kopas dulu data yang ini di bawah. Lanjut kita menghitung dari sigma-nya ini 8 kali XY. Dengan 8 dikali 1390 dengan dikurangi XY. Cek dulu 5470 sama yang tadi ini. Abod kita kalikan lagi yang ini dengan yang 1987 dapatnya segini per, kita kasih per. Nah, pernya ini masih akar, kita kasih keterangan akar di sisi kiri. Oke, dari sisi kirinya 8 dikali x kuadrat, berarti 8 kali 376. 8 dikali 376. Oke, lanjut ke penghitungan yang ini. Lihat dulu. Oh, ini belum beres. Berarti yang ini kuadratkan. Ini masih belum beres ya, kasih tanda, berarti kasih pernya sampingnya. Terus 8 kali 537 berarti yang ini dari kuadrat. 8 dikali 537 terus kita lihat lagi, terus 987 berarti yang ini dikuadratkan. Nah, lalu kita bisa hitung. Jadi kita kurangi dulu yang atas.
kita kasih tanda bold, lalu kita kurangi yang ini juga. Kita kurangi juga. Ini kita bold, kita kasih per, terus ini masih akar, kita turunkan ke bawah. Untuk menghitung ini biar jadi langsung akar, kita hitung pakai kalkulator. Berarti 295,068 dikali 352,15. Oke, kita akar jadi 322,469,20. 322,496,20. Nah, ini masih langsung bisa kita kerjakan di sini ya. Kita langsung bagi aja. Langsung hasilnya 0,02 323 hiji 2735. Hitung bisa yang awal, kita pindahkan aja yang ini. 323 127 di 323 127,35. Nah, berarti kita ambil berapa digit ya? Ambil 4 digit di belakang koma. Nah, nah ini 0,9 harusnya. Nah, lalu kita baru bisa ambil kesimpulan. Maka ini adalah 0,907 atau bisa 0,0 itu hampir sama, karena beda sedikit di belakang komanya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa untuk penghitungan antara korelasi produk momen dengan penghitungan koefisien determinasi yang hampir sama, jadi kita langsung fokus aja biar tidak terlalu banyak waktu. Oke, lalu kita bisa ini buang. Nah, kesimpulannya bisa kita hitung. Versi penjelasan pengaruh harga produk yang WR 1055 terhadap jumlah permintaan dijelaskan sebesar 90,07, 90,07. Sedangkan untuk masih 9,03%-nya ditentukan oleh faktor lain atau dijelaskan oleh faktor lain. Lalu kita menghitung untuk yang terakhir, kita menghitung dari gabungan. Kita gabung data yang tadi, kita lihat dulu data di Koyonya. Dari hasil perusahaan XZ dan GTS kita gabungkan seperti yang tadi ya. Kita ambil datanya dulu dari analisa grafik. Kita ambil
Ini. Lalu kita ambil juga yang data perusahaan ZX ini. Kita kopas. Lalu sigmanya, kita ambil simbol sigmanya aja. Oke, lalu kita totalkan dari data penjualan kedua perusahaan. Jangan menggunakan zoom. Kita tarik lagi sampai yang lainnya juga ikut terhitung. Lalu kita menganalisis dari regresi dari kedua perusahaan. Nah, untuk menganalisisnya berarti 16 ya. Karena ini kan jumlah datanya 16. Nah, kita kasih di sini keterangan. Karena N ini merupakan jumlah data. Nah, 16 ya kan. Berarti sumnya bukan 18 kayak yang tadi, berarti 16 dikali dengan XY-nya yang terbaru, yang 2.565. Kemudian dari dikurangi perkalian XY yang 10.948 kita kalikan dengan 3.665. Nah, kita kasih per di bawahnya. Lalu kita menghitung juga 16 dikali X kuadrat. Sum 16 dikali dengan sum X kuadratnya yang ini, yang 7.567.876 dengan X perkalian X yang ini berarti dikuadratkan. Oke. Kita hitung dari pengurangannya ini. Berarti langsung. Oke. Kasih per, nah lalu kita bagi aja rumus yang tadi. Nah, dapatnya 0,750. Kita cek dengan data di folio apakah sama. Nah, ini lanjut. Jadi 0751 cetak pembulatan ya, biar nggak terlalu banyak angka di belakang koma. Nah, ini dapatnya segini. Setelah itu, seperti yang tadi, kita menghitung untuk penjumlahan dari pembagian, dari pembagian Y per M. N-nya kita ganti sekarang jadi 16, soalnya datanya jumlahnya 16. Lalu kita bagi Y per 16. Nah, dapatnya segini. Ini dari hitung per 8. Untuk X-nya kita juga hitung. Dibagi, bagi 16 ya. Maaf, saya salah ketik. Nah, ini per 16. Hitung X per 16. Untuk analisis regresi manual ini cukup mudah. Karena caranya juga terbilang sangat simpel, jadi bisa cepat untuk mengerjakan analisis ini. Lalu dari yang tadi 2296,25 kita turunkan, karena kita juga akan menghitung 684 ini dikali dengan 0,751. Ini berapa ya? Yang segini 513. Terus yang ini itu ditambahkan, karena tadi sebelum ini negatif terus dikurangi dengan ini negatif jadi positif, lalu kita langsung tambahkan aja.
Jadi dapatnya 742, sama enggak? Nah, kasih pembulatan jadi 743. Oke, sama ya, berarti penghitungan antara dengan Excel dengan kalkulator. Kita ambil lagi kesimpulannya. Ambil di sini. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y 743 terus dikurangi 0,751 terus yang ininya berarti 743 Q sama dengan 743 dikurangi 0,751 P. Langsung kita menghitung juga yang ini, yang analisis korelasi produk momen. Kita tambahkan yang kurang sheetnya, soalnya terlalu banyak. Kita kopas bawah. Oke, nah jadi kita menghitung lagi R-nya. N-nya 16. Nah, berarti gini. Dikali 16 dikali 757 gitu. X sih 2565. 2565. Ini sama yang tadi. Berarti kita hitung lagi seperti yang tadi, 16 dikali dengan, ya kita cek dulu, gitu. Nah, X ya. Seperti yang ini. Nah, terus dikurangi, oke ini 16 dengan X dan Y nya. X dan Y ini kali dengan ini. Oke, 10. Nah, ini belum dikurangi ya, kita kasih tanda kuning. Lalu yang ini kasih akar 16 dikali X kuadrat, berarti pakai sum yang tadi 16 dikali dengan ini. Nah, ini dikurangi lagi dengan X, berarti X ya. Lalu yang ini 11 kali dengan Y kuadrat, berarti yang ini nih, yang 90.000. Nah, ini dikali dengan Y kuadrat berarti 3665. Nah, kita kasih bold, lalu kita kasih per di sini.
langsung kita hitung di sini. Ukurannya. Nah, ini hasilnya, tapi ini masih akar ya. Belum beres. Kurangi yang ini. Oke, kita kurangi lagi yang ini. Nah, kita kasih bold. Oke, kita turunkan aja dari atas. Lalu akarnya masih kita jadi akar. Kita hitung dulu pakai kalkulator. 1, 2, 2, 7, 3, 1, 2 dikali 101 dengan 4, 9, 5. Nah, terus dari akarnya dapatnya 1.116.940. Ya, koma di belakang kita ambil 70 aja atau 69 aja. Nah, kita kasih bold. Oke, kita langsung bagi hasilnya. Oke, dapatnya 0,824. Kita lihat yang tadi itu berapa? Oh, kita ambil 4 digit, jadi kita ambil 4 digit aja. Berarti 0,8247 ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Maka koefisien relasi produk adalah 0,8247. Kita wrap. Karena penghitungan antara korelasi produk momen dengan determinasi sama, jadi kita langsung kopas aja dari atas. Namun sebelumnya kita kopas dulu hasil data yang 16 ke bawah. Oke, lalu salahkan di sini coba ya. Lalu kita kopas yang ininya. Kita kopas sini aja. Lalu kita bisa mengambil kesimpulan untuk koefisien determinasi gabungan dari perusahaan XYZ dan ZXY itu terhadap harga Yamaha W155 terhadap jumlah permintaan dijelaskan sebesar 82,47%, sedangkan untuk 17,53-nya dijelaskan oleh faktor lain. Nah, ini hasil dari kesimpulan dari gabungan perusahaan XYZ dan ZXY telah saya hitung tadi. Lalu kita lihat dulu penugasannya tadi seperti apa. Jangan sampai yang terlewat ya. Nah, kita sudah menjelaskan daripada ini susunannya berdasarkan data penjualan, terus analisis regresi XYZ, terus ZXY, kemudian gabungannya kita udah semua. Alhamdulillah sudah beres. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.